Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, insya Allah masih melanjutkan topik terkait dengan bahtera, rumah tangga, begitu ya. Karena mungkin ini termasuk gugusan terkecil ya. Kita sebelum bisa menjadi pemimpin di luar, tentu yang harus dibenahi adalah format rumah tangga dulu, begitu ya. Sebelum ke rumah tangga, ya tentu diri sendiri dulu, gitu. Nah, tentu banyak rahasia gitu ya terkait dengan masalah rumah tangga. Jadi ekonomi pun istilahnya kan oikos nomos dari ya aturan rumah tangga sebenarnya ya. Jadi bagaimana menyelenggarakan ya tata kelola dalam rumah tangga ya. Mungkin lebih spesifik terkait dengan pendapatan dan belanja begitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat semua itu banyak pelajaran hikmah yang bisa diambil hanya dengan membahas terkait dengan persoalan rumah tangga atau pasangan gitu ya. Dan itu kaidahnya bisa diluaskan untuk diterapkan di berbagai situasi gitu. Karena konsep pasangan itu tidak hanya berlaku antara suami dan istri gitu ya, tapi di luar kita ada pasangan kerja, ada pasangan rizki gitu ya, ada pasangan takdir, masing-masing itu sudah Allah pasang-pasangkan. Bahkan setiap ujian pun sudah ada jawabannya, sudah ada pasangan jawabannya. Allah yang sediakan ujian bagi seseorang, Allah juga sudah sediakan jawaban. Kalau seandainya Allah memberikan petunjuk terkait dengan jawaban untuk menghadapi persoalannya, maka persoalan atau ujian itu akan Allah angkat dan Allah gantikan dengan ujian yang baru gitu kan. Jadi Allah memberikan ujian itu bukan untuk mempersulit tapi untuk mengajari agar dengan ujian itu setiap manusia itu semakin mengenal Robnya gitu. Karena segala problem, persoalan dalam kehidupan tidak akan bisa kita hadapi sendiri kecuali dengan mengikutsertakan Allah dalam setiap urusan, mau terkait pendidikan anak, mau terkait rumah tangga, mau terkait belanja, mau terkait segala macam lah ya. Jadi sulit kalau orang hidup di dunia tapi tidak menyertakan Allah dalam setiap urusannya. Karena segala yang terjadi itu atas izin Allah dan Allah menguji sebenarnya. Gitu. Apakah dia lebih mengandalkan akal dan solusinya sendiri, atau dia mengikut sertakan Allah ya di dalam berusaha menjawab setiap problem yang dihadirkan dengan terlebih dahulu mensyukuri bagian akal yang Allah sudah berikan, tapi tidak menserikatkan Allah bahkan dengan akalnya sendiri gitu ya. Nggak mudah begitu. Kalau orang beriman itu akal tetap disempurnakan, tetap digunakan sampai ke batas tertentu yang kemudian menyerahkan kepada Allah. Tapi orang yang tidak beriman, maka dia akan hanya mengandalkan akal karena dia tidak punya yang lain selain hanya akal. Ya, tapi orang beriman, akal disyukuri, tapi jika akal terbatas, maka tetap ada Allah ya. Dan Allah menguji dengan keterbatasan itu, barang siapa yang bertawakal, maka Allah cukupi gitu. Barang siapa yang dalam keadaan bingung, mungkin tadi kemudian bertakwa, maka Allah berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tak terduga begitu. Jadi banyak hal yang akan terbuka kalau Allah kasih tunjuk jalannya gitu. Nah, baik, kita akan mulai dengan masuk ke topik. Jadi judulnya adalah agar rumah tangga selamat gitu ya. Ini masih terkait dengan perumpamaan kapal, bahtera, ya, pelayaran, di mana di dunia kita sedang melakukan pelayaran sebenarnya, karena
dunia ini bukan tujuan terakhir, tapi hanya transit, ya, tempat transit. Apapun yang kita lakukan di dunia, maka akan dipertanggungjawabkan di alam selanjutnya, gitu ya. Nah, kalau di dunia ini kita bisa mengumpulkan bekal yang cukup, maka itu adalah perbekalan yang akan kita gunakan untuk mengarungi alam-alam selanjutnya juga, gitu ya. Kalau hari ini mengumpulkan cahaya iman, takwa, ya, yang dimana kemudian fasilitas-fasilitas iman itu akan berubah nanti di alam barzah menjadi cahaya. Ketika orang dalam kegelapan, ketakutan, maka bacaan Al-Qur'annya akan berwujud menjadi cahaya, kemudian sodakohnya akan berwujud menjadi berbagai fasilitas kemudahan, diberikan kendaraan, diberikan kenikmatan, untuk kemudian bisa melewati alam-alam selanjutnya dengan mudah. Bahkan nanti belum lagi kalau dihisab, ditanya, begitu ya. Itu ada orang yang dihisab dengan ketat, ada orang yang tanpa hisab, gitu. Nah, itu mereka adalah yang bertawakal, gitu. Tapi dengan sebenar-benar tawakal. Nah, tentu tidak mudah, ya. Tapi ya kita harus berjuang ke arah sana, gitu. Baik, kita buka dengan sebuah hadis riwayat Bukhari, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang mematuhi batas-batas yang ditentukan oleh Allah, hududullah, ya, hukum-hukum Allah, dan orang yang melanggarnya adalah seperti orang-orang yang naik ke kapal setelah mereka melakukan undian, ya. Beberapa dari mereka berada di geladak bagian bawah dan sebagian berada di geladak bagian atas. Mereka yang berada di bawahnya ketika membutuhkan air mendatangi penghuni di geladak atas dan berkata kepadanya, jika kami membuat lubang di bagian bawah kapal, kami tidak akan menyusahkanmu, gitu ya. Jika mereka penghuni dek atas membiarkan mereka untuk melaksanakan rencananya, mereka semua akan tenggelam, gitu. Tetapi jika mereka tidak membiarkan mereka melanjutkan dengan rencananya, maka semua akan tetap aman. Jadi ini konsep bahtera, ya, sahabat-sahabat. Minggu lalu kita bahas terkait dengan setiap orang itu adalah pemimpin. Dan artinya di dalam lingkup kepemimpinannya, berapapun besarnya, itu ada para penghuni. Bahkan di dalam Islam pun, kalau orang pergi bertiga, maka harus menunjuk salah seorang menjadi pemimpin, gitu. Jadi dimanapun harus ada pemimpinnya, gitu ya. Nah, tentu ini bicara terkait dengan kesungkanan dari para penghuni di geladak bawah. Ketika para orang-orang yang diberi kedudukan di atas, ya, kemudian tidak tidak memperhatikan mungkin kebutuhan, ya, dari orang-orang yang berada di bawah kedudukannya, ya tentu mereka karena rasa sungkan, takut mungkin, ya, untuk merepotkan. Nah, maka mereka kadang-kadang membuat solusi sendiri, gitu. Jadi kadang-kadang misalkan seorang istri khawatir untuk membebani suaminya, maka kemudian dia mengembangkan satu pola tersendiri yang belum tentu benar, misalkan, ya. Atau bisa jadi tadi, ketika seorang istri dengan satu kebingungan, dia menanyakan sesuatu kepada suaminya tidak sabar dalam menjawab, gitu ya. Akhirnya lama-lama istri pun, udahlah nanti kalau saya nanya juga yang ada dimarahin, gitu kan, ya. Ya sudah aja dia kembangkan sendiri sesuai pemahamannya, gitu. Tentu yang salah ya bukan istrinya, ya. Yang salah adalah yang di atas. Jadi kalau seandainya semuanya komunikasinya baik, nah memang ada yang kedudukan itu Allah yang berikan, ya. Utamanya dalam setting keluarga, ya.
laki-laki diberikan kedudukan di atas wanita. Tapi ada sebabnya juga gitu. Itu bukan masalah gender sebenarnya. Karena memang semua diciptakan berpasangan dan ada peran dan fungsi serta keutamaan masing-masing. Nah, tapi ya tadi, minggu lalu kita bahas, seringkali seorang suami kadang-kadang pemerintahannya dilakukan dengan tangan besi karena menganggap posisinya lebih tinggi, tapi kemudian kurang di dalam melihat ketentuan ya. Sebenarnya cara untuk menjalankan amanah kepemimpinan itu juga tentu kalau minggu lalu kita lihat hadisnya itu terkait penggembalaan ya. Bahwa setiap orang itu menjadi gembala ya. Ya artinya kan dia harus mengarahkan dengan baik ya. Nah, hal-hal seperti itu termasuk ke anak begitu ya. Seorang orang tua tidak bisa mengharapkan si anak itu kemudian mematuhi, memahami bahasanya orang tua. Orang tua yang harus menurunkan bahasanya sesuai akal anak. Gitu. Jadi kalau menasehati mereka, ya disesuaikan dengan kondisi dia hari ini, maka mencari bahasa-bahasa yang secara bertahap memberi pemahaman sesuai dengan akalnya gitu ya. Tapi orang tua yang nggak sabar, maka akan tadi menggunakan kedudukannya dan ya paling ayat-ayat yang digunakan durhaka lah, apalah gitu ya. Ya suami juga umumnya gitu. Jadi terlalu mudah untuk mengatakan kalau istri tidak mengikuti maka itu durhaka. Kalau anak tidak mengikuti maka itu durhaka. Ya. Jadi kita sudah sering bahas bahwa jangan menggunakan ayat orang lain. Persoalan penduduk ataupun orang-orang yang berada di bawah penguasaan yang durhaka, itu bukan urusannya kita. Urusan kita kalau diamani sebagai pemimpin adalah menyelenggarakan kepemimpinannya dengan keadilan. Ya. Nah, ini memang tidak mudah ya, sahabat-sahabat. Nah, jadi ketika dalam rumah tangga komunikasi terganggu, satu dan lain hal, katakan istri, anak, kemudian tidak terbuka karena mungkin ya tadi, ayah yang diberi kedudukan sebagai pemimpin di rumah tangga tidak bijak, maka semua akan membuat pola sendiri di belakang gitu ya. Bahkan anak pun ketika mengalami masalah, nggak berani terbuka ke orang tuanya karena takut dimarahin belum apa-apa gitu ya. Sehingga anak akan mencari ya berdiskusi dengan kalangan yang dekat dengan dia, mungkin ya entah teman-temannya, entah siapapun yang dia saat itu merasa bisa nyambung. Ya kalau benar, kalau seandainya ternyata sama-sama tidak paham, ya maka kasihan si anaknya. Nah kan harusnya yang menjadi sorganya rumahnya. Ketika dia menghadapi berbagai fase pertumbuhan dengan berbagai kenakalan dan kebingungan, ya mereka tetap bisa pulang ke rumah dan oleh orang tua ya tadi ya, walau gimana pun ya marah-marah tapi tetap dalam marah yang hak gitu ya, sehingga si anak pun tidak takut dan kemudian menutup gitu. Nah demikian juga istri terhadap suami. Nah ini jadi sahabat-sahabat, kalau di sini kan kalau seandainya kemudian istri disuruh mencari solusi sendiri, ya katakan misalkan gini, suami datang bawa rezekinya terbatas, berikan ke istri, saya nggak mau tahu, pokoknya kamu yang atur. Nah istri kemudian mencari satu mekanisme tersendiri, itu juga nggak boleh begitu, jangan dibebankan seperti itu. Yang harus dilakukan ya adalah berikan kepada istri, yang ada hanya segini, mohon dikelola dengan baik. Ya kekurangannya insya Allah kita tawakal, semoga ada lagi nanti Allah memberikan ya. Yang penting kita syukuri dulu yang ada, gitu kan. Nah, semua tidak saling memaksakan untuk memberikan beban yang di luar kemampuan gitu ya. Semua meringankan gitu, dan mendiskusikan, memusyawarahkan segala sesuatu. Nah ini yang pertama ya sahabat-sahabat. Jadi agar semua aman, maka kapal itu harus dipastikan semua penghuninya itu dalam satu
komunikasi ya, model komunikasi yang terbuka gitu ya, meskipun masing-masing ada kedudukan, ada fungsinya gitu. Nah, ini berlaku dalam organisasi, dalam semua level ya, interaksi dengan manusia itu seperti ini. Mau di kantor, atasan dengan bawahan sama. Apalagi kalau di kantor mungkin bawahan takut mengkritik atasan gitu kan ya. Nah, kemudian dia ada kebingungan, tapi setiap kali dia konsultasi ya dianggap dia susah, lambat memahami dan tidak perform misalkan ya, sehingga lama-lama mereka akan mencari solusi sendiri yang ya belum tentu juga kemudian itu baik gitu ya. Ya karena seharusnya kan saling membantu begitu ya, karena itu mereka berada di dalam kapal yang sama. Baik, kita lanjut dulu. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini masyhur, sudah sering dibahas di mana-mana ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berwasiatlah kepada wanita." Ini harus diperhatikan, berwasiatlah gitu ya. Nah, kalau disuruh berwasiat itu udah harus tahu kaidah wasiat itu apa saja gitu ya. Apalagi kita juga watawasau bil haq, watawasau bis sabr gitu ya, itu udah ketentuan umum. Mau menyampaikan kebenaran, ya maka harus dengan kesabaran. Ya karena orang yang tidak sabar menyampaikan kebenaran, maka kebenaran mungkin disampaikan dengan cara yang salah. Ya. Alih-alih memberi manfaat kepada orang yang ingin diberi nasihat, malah mencelakakan gitu. Bahkan kita pun ketika ada orang bertanya, kaidah untuk menjawabnya disesuaikan dengan akal yang bertanya. Rasulullah kan begitu. Jadi ketika ada seseorang bertanya, maka Rasulullah menjawab disesuaikan dengan akal terendah dari orang yang hadir ketika itu. Makanya hadis-hadis yang masyhur itu umumnya yang diketahui banyak orang, tapi biasanya Rasulullah menurunkan bahasanya menjadi satu bahasa yang mudah, karena khawatir ketika memberi jawaban ada yang tidak paham gitu ya. Mungkin kalau para sahabat paham karena akalnya cerdas, akal agamanya, tapi karena banyak orang di sana, nah ketika menjawab itu diturunkan bahasanya sehingga dalam bentuk penjelasan yang paling mudah, paling sederhana gitu. Nah kita itu tanggung jawabnya seorang imam ya, untuk memberi bantuan kepada setiap orang yang membutuhkan, tapi disesuaikan dengan akalnya. Ya. Jadi kalau orang diamanahi ilmu, kemudian dengan ilmunya dia menyampaikan sesuatu tidak tepat sasaran, tidak dalam bahasa yang terjangkau, maka dia tidak amanah dengan ilmunya. Karena Allah akan memberikan ilmu ketika orang itu lisannya sudah cukup amanah untuk bisa memberikan ilmu itu sesuai takaran yang pas bagi semua orang yang membutuhkan gitu. Nah, jadi kita lihat di sini tadi Rasulullah bersabda ya, berwasiatlah kepada wanita karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian pangkalnya. Jika kamu coba meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, maka kamu akan mematahkannya. Namun, bila kamu membiarkannya, maka ia akan tetap bengkok. Maka hendaklah kalian berwasiat kepada para wanita, gitu ya. Nah, jadi ya ini banyak hal ya. Misalkan di hukum waris, kenapa laki-laki bagiannya 2 kali bagian perempuan? Karena laki-laki itu, wanita itu akalnya setengah dari laki-laki. Kalau dalam hadisnya, itu dikatakan bahwa wanita itu, ya karena tadi tidak bisa menyempurnakan ibadah, misalkan kayak puasa, karena ada siklus haid, misalkan gitu ya. Nah, sehingga sebagaimanapun mereka ingin menyempurnakan, tapi mereka kemudian dibatasi oleh naturnya wanita gitu ya, yang harus tadi punya siklus ya. Dan itu keterbatasan itu juga ada fungsinya. Dia terbatas dalam melaksanakan puasa 1 bulan penuh karena ada siklus haid, tapi juga dia
memiliki rahim yang kemudian itu bisa mengandung sesuatu anak yang soleh gitu ya, atau amal yang soleh gitu. Jadi bukan berarti kekurangan itu menjadi sesuatu yang buruk ya, tapi ada fungsinya, sahabat-sahabat. Kalau laki-laki dan wanita dua-duanya akalnya sama kuat, akal agama ya, bukan akal lahiriah, akalnya sama kuat, ya maka tidak ada fungsi pasangan kalau gitu ya. Nah, tapi apakah kemudian kemuliaan seseorang itu dilihat dari mana yang akalnya lebih tinggi, mana yang akalnya terbatas? Kan enggak. Ya, dilihatnya dari ketakwaan. Dan Allah akan uji, bagi yang akalnya lebih tinggi, Allah akan lihat gimana dia pakai akalnya. Apakah dia kemudian merasa itu kepandaiannya sendiri? Wong itu Allah yang kasih kok. Ya, memang sudah didesainnya begitu untuk fungsi tertentu. Tapi kalau kemudian dia banding-bandingkan dengan wanita, dengan istrinya, wah aku lebih pandai, aku imamnya, ya nggak seperti itu. Ya. Karena nggak bisa orang memilih kan. Ketika lahir, saya sebagai laki-laki, saya sebagai perempuan, itu semua sudah ada takdirnya. Nah, jadi hendaklah berwasiat kepada para wanita, gitu ya. Nah, tentu berwasiat itu dengan cara yang bisa difahami, gitu. Jangan berwasiatnya dengan model yang kemudian ya tadi ya, oh kalau nasihat itu ya begini saja harus kuat begitu kan ya, nggak begitu ya. Namanya wanita mungkin lebih dominan perasaannya ya, mereka mungkin punya fungsi kenapa kemudian aspek rasanya Allah buat lebih kuat, karena nanti juga akan mengasuh anak kan, memelihara rumah tangga gitu. Nah, sehingga faktor-faktor perasaan otomatis di satu sisi kasih sayang, perasaan, tapi juga ya dua sisi kan. Ya, ada kekhawatiran dan lain sebagainya. Ya itu bagian gitu. Nah, kita nggak bisa menyalahkan gitu. Tapi kita kemudian mengimbangi ya, mengimbangi dengan kemudian memberikan penenangan dari posisi sang imam gitu. Nah, ini tentu akan menjadi pasangan. Kalau laki-laki kemudian tidak disentuh oleh tadi ya warna perempuan, maka mungkin juga nggak bisa berdakwah juga ke umat ya. Ya karena akhirnya nanti melaksanakan dakwahnya dengan penuh kekerasan, dengan penuh paksaan, tanpa perasaan begitu ya. Ya umat di luar juga nggak akan banyak memperoleh manfaat gitu ketika kebenaran disampaikan dengan cara yang tanpa perasaan gitu ya. Tapi karena kemudian di rumah tangga dia harus menghadapi ya orang tuanya sendiri, menghadapi istrinya sendiri, anak-anaknya sendiri, ya kan dikatakan begitu. Berdakwah di rumah tangga itu lebih susah ketimbang di luar gitu. Tapi akhirnya orang mencari pelarian karena di rumah susah, maka saya dakwahnya di luar aja karena saya merasa dihargai kalau di luar. Kalau di rumah sendiri kok saya merasa nggak dihargai ya. Tapi itu hawa nafsu, sahabat-sahabat. Karena kan amalan yang Allah cintai, ya urutannya sudah jelas. Yang pertama adalah sholat di awal waktu, ya. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua, baru yang ketiga jihad. Nah, jihadnya untuk menolong agama karena di rumah merasa susah, akhirnya dia mencari eksistensi di luar, tapi pasti akan ada bagian penghalusan yang belum selesai gitu. Akhirnya di luar pun dakwahnya tidak dengan kasih sayang, tidak dengan penuh pengertian ya. Dia harus menghadapi dulu, melayani orang tua, berbakti kepada orang tua, kan nggak mudah. Mau menasihati orang tua, kalau orang tua salah negurnya gimana, ada adab, ada cara begitu ya. Nah, kita harus kadang sering fakir ketika menghadapi keluarga sendiri, maka kita mohon ke Allah agar diberi pertolongan untuk melunakkan hati. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian kalau sudah benar, maka keluar jadi mudah gitu. Sama, dia mau mengeksersis kepemimpinan di rumah tangga sebagai imam, tapi dirinya sendiri juga dia belum bisa mengendalikan. Jadi dia juga harus berjuang untuk menggembalakan dirinya sendiri ya, semua hal-hal yang masih belum baik, maka dia banyak melakukan refleksi, banyak mohon pada Allah agar syai'ahnya, keburukannya Allah ganti dengan hasanah.
Nah, itu prasyarat ya. Nah, seringkali belum tuntas ke dirinya merasa ya mungkin pelampiasannya ke pasangan gitu ya. Dia menasehati orang lain tapi dirinya sendiri nggak memperoleh manfaat. Kan ada ayatnya kan. Engkau memerintahkan menyuruh orang lain untuk berbakti ya. Tapi ke dirimu sendiri tidak gitu. Nah, itu yang kita sering lupa gitu ya. Padahal sebenarnya yang di luar itu ketika kita memperbaiki diri, itu otomatis Allah akan beri kemudahan untuk dirubah oleh Allah gitu. Tanpa kita harus berusaha terlalu keras gitu. Karena memang kuncinya itu. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kecuali mereka merubah apa-apa yang ada di dalam dirinya kan gitu. Jadi dunia adalah cermin hati. Kalau hatinya begitu ya ditunjukkan begitu melalui pasangan, melalui lingkungan ya. Tapi kalau hatinya berubah, maka lingkungannya Allah rubah juga yang menjadi cermin hatinya gitu. Nah, kita masuk ke Al-Qur'an ya, sahabat-sahabat. Kita lihat di Quran surat An-Nisa, Quran surat 4 ayat 4 sampai 5. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikanlah mahar kepada wanita sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Ya, syadukati nihlah gitu ya. Ini agak sulit nih menerjemahkannya memang banyak kalimat di Al-Qur'an yang sangat tidak mudah ya dalam penerjemahannya. Jadi sodakoti itu kan sodukoti itu ya sodako gitu ya. Tapi kalau nihlah itu ikhlas ya, atau khusus gitu ya. Tapi juga an-nahl, madu, lebah itu adalah dari seakar kata dengan nihlah, an-nahl itu gitu. Nah, hanya dua itu ayat di Al-Qur'an yang akar katanya itu gitu ya. Ya, satu terkait dengan pemberian dengan penuh keikhlasan, yang satu lagi ada terkait dengan lebah gitu. Nah, pasti ada konteks hubungan gitu ya, sahabat-sahabat. Nanti kita akan lihat. Kemudian, jika mereka menyerahkan dengan baik kepadamu sesuatu dari mahar itu dengan kerelaan hati, jadi si wanita kemudian menyerahkan kembali dalam artian memberi keringanan gitu ya. Ya, maka terimalah pemberian itu dengan penuh kemudahan. Ya. Atau dalam kalimat Arabnya makan, ya makanlah gitu ya. Makanlah dengan penuh kemudahan sesuatu makanan yang mudah dicerna begitu di bahasa, kalau letterlah bahasa Arabnya gitu. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam pemeliharaanmu. Berikanlah kepada mereka pembelanjaan dan pakaian mereka, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Ya, ini sangat tidak mudah ya, sahabat-sahabat. Semoga Allah menuntun kita bisa mengambil pengajaran ya dari hikmah di balik kalimat yang ada gitu. Jadi kalau seorang laki-laki kemudian akan menikah, maka dipersyaratkan untuk membeli gitu ya dengan mahar ya. Nah, tapi mahar itu kan simbol ya, karena nilainya itu nggak penting. Apakah harus nilai sekian, harus sebesar apa, itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang dipersyaratkan dengan ketat gitu ya. Kalau orang yang mampu lapang maka tentu maharnya besar. Tapi bagi yang tidak mampu maka maharnya pun sesuai dengan apa yang dia mampu gitu. Bahkan kalau dulu ada yang cincin besi, ya kalau kita sekarang mungkin tadi ada perangkat sholat, Al-Quran gitu ya. Bahkan bisa dengan bacaan Al-Quran. Ya tapi artinya secara nilai itu relatif ya. Nah tapi yang disebut di sini kan itu simbol yang ada di balik mahar itu sebenarnya. Jadi ada satu proses di mana kemudian jiwanya itu dibeli menjadi dalam pemeliharaannya begitu. Nah, kemudian artinya ketika mahar itu dibayarkan, ketika akad nikah, si wanitanya pun sudah dengan kesadaran penuh untuk menempatkan dirinya di bawah pemerintahan sang imam gitu ya. Ya tapi ya balik lagi ya, kan kasusnya kalau dalam rumah tangga, kalau sekarang kita mengkajinya dari perspektif orang yang sudah paham
terkait dengan rumah tangga adalah bagian dari jalan membangun ketakwaan. Ya, tapi kalau orang baru menikah di usia-usia mungkin masih muda, ya rumah tangga ya karena seneng, merasa ketemu yang cocok, ya kemudian menikah, dengerin khutbah, tapi lebih formalitas ya. Ya tentu dinamikanya di lapangan ya bisa macam-macam kasusnya. Tapi katakanlah kalau kita hari ini berusaha untuk mengambil pengajaran dari Al-Quran, makanya nikah adalah setengah agama karena ya bukan hanya sekedar dua orang laki-laki perempuan yang saling suka, kemudian menikah, kemudian bisa punya keturunan, tapi itu ada urusan, ada takdir, ada pakaian ketakwaan, macam-macam ya. Kemudian ada pengenalan di situ, ya. Kemudian mereka akan menghasilkan berbagai amal soleh bersama di antara dua pasangan itu kalau hubungannya sehat, gitu kan ya. Nah, kemudian sang imam akan belajar tentang bagaimana kepemimpinan yang baik sesuai Al-Quran, sesuai apa yang Allah kehendaki, dan imam makmum pun akan belajar tentang sebenarnya fungsi makmum dan kriteria utama menjadi seorang makmum apa sih yang perlu dilatih begitu ya. Nah, jadi tentu semua dalam rangka untuk agar Allah ridho ya, bukan untuk menunjukkan bahwa saya menguasai kamu loh, saya di atas kamu loh, dan bukan begitu. Allah kan tidak suka kalau seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa ketika orang mau menikah, dia dipersyaratkan mas kawin atau mahar, itu sebagai satu simbol. Tapi ini soduk koti nihlah ini, ya, itu kan dikatakan sebagai satu sedekah yang diwajibkan. Jadi satu nafkah yang wajib, sesuatu pembelian yang diwajibkan, pembelanjaan yang diwajibkan. Jadi orang nanti akan mengatakan bahwa oh laki-laki itu dilebihkan atas perempuan karena mereka menafkahkan sebagian hartanya. Oh, karena mereka yang menjadi pemberi nafkah dalam rumah tangga gitu. Padahal relatif ya, ketika nanti dalam rumah tangga ya Allah akan memberikan satu paket rezeki bersama yang salurannya bisa melalui istri, bisa melalui suami, atau bisa melalui dua-duanya, bisa macam-macam kondisinya. Tapi kalau kita mengacu ke sini, dilebihkan itu karena ada proses mahar, ada proses mereka tadi mengeluarkan satu sedekah wajib, ya, sedekah yang wajib, yang seakan-akan itu tadi satu komitmen bahwa si wanita itu sudah menjadi miliknya dan kemudian akan membangun rumah. Ini yang menarik nih kalau dengan An-Nahl ya, sahabat-sahabat. Maka si lebah itu Allah wasiatkan ya, Allah ilhamkan, Allah berikan wahyu atau ilham agar mendirikan rumah-rumah gitu ya. Mau di gunung ya, mau di hutan, mau di bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia gitu. Jadi seakan-akan kalau seorang laki-laki menikahi seorang wanita, maka kriterianya adalah ini adalah seorang wanita yang cocok untuk menjadi ibu dari anak-anak, menjadi labuan tempat aku kembali begitu ya, ke rumah gitu ya, ketika sudah menghadapi berbagai dinamika kehidupan atau berperang di jalan Allah, maka dia adalah seorang wanita yang bisa membangun satu rumah tangga yang menyenangkan bagi si suami dan juga anak-anaknya gitu ya. Nah, jadi seperti lebah yang diperintahkan oleh Allah untuk membangun sarang dimanapun itu ditempatkan, yang kemudian nanti di sana itu akan menghasilkan berbagai macam gizi atau madu, obat yang bermanfaat bagi semua yang ada di situ gitu ya. Nah, jadi tentu kita memilih kriterianya ya tadi ketika menikah ya manusia juga tadi ya tidak semua juga kriterianya sudah pandai kan dalam memilih itu ya. Ya mungkin masih lebih banyak syahwat, ya memilih berdasarkan ketertarikan fisik, meskipun ternyata banyak karakter yang nggak cocok, karakter yang tidak baik, tapi karena sudah terlanjur cinta, akhirnya sudahlah menikah saja gitu. Nggak masalah juga kalau takwa ke Allah nanti
masing-masing sama-sama berubah menjadi yang lebih baik gitu ya. Tapi ada juga yang tadi, yang melihat juga dari fungsi ya. Ketika nanti menikah tentu harus sesuatu yang disukai ya, tidak ada paksaan di situ, tapi juga melihat dalam format ke depan, ini adalah tiang negara gitu. Jadi tentu di balik satu pemerintahan yang baik, pasti ada para wanita yang hebat di belakangnya, entah itu ibunya, entah itu istrinya, kan begitu ya. Nah, karena nanti akan membangun mahligai rumah tangga yang baiti janati itu, ya, itu menjadi satu rumah yang atapnya itu tinggi, tidak sumpek, ya. Itu semua penghuninya itu akan merasakan satu ketenangan ya dengan seorang ibu yang hebat itu gitu. Itu hebatnya wanita ya sebenarnya ya. Yang diurusin banyak, ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin rumah tangga, semua hal-hal yang detil gitu. Ya tapi dengan catatan laki-laki juga harus mengerjakan tugasnya. Ya menjadi penolong agama untuk berperang di jalan Allah begitu kan ya, melalui bidangnya masing-masing. Bukan pulang ke rumah jadi raja tapi juga di luar tidak melaksanakan tugasnya. Allah yang mentakdirkan, mendesain bahwa wanita itu kemudian menjadi pemelihara rumah tangga. Ya. Nah, Allah berikan kepada laki-laki pasangannya, seorang wanita, seorang istri yang punya kapasitas kemampuan super begitu ya, bisa mengelola berbagai persoalan. Kalau laki-laki saya yakin nggak akan mungkin mengelola kompleksitas urusan yang dikelola oleh wanita ya, dalam hal rumah tangga begitu. Yang ngurus anak, ngurus istri, ngurus belanja, ngurus segala macam lah ya. Nah, tapi Allah yang mendesain seperti itu karena laki-laki itu harus menyerahkan hidupnya untuk menjadi hambanya Allah. Ya. Nah, sehingga Allah menundukkan hamba yang lain, para wanita, untuk mengurusi kebutuhan-kebutuhan mereka ketika kembali ke rumahnya gitu ya. Ya, tapi kan yang terjadi hari ini nggak seperti itu. Rata-rata ya wanitanya sibuk ngurusin rumah tangga, laki-lakinya juga kerjaannya nggak jelas gitu ya. Menolong agama Allah juga tidak, gitu kan ya. Kemudian membangun pemahaman yang baik tentang menjadi imam yang adil juga tidak. Ya tentu akhirnya banyak ledakan di mana-mana gitu. Nah itu seperti itu sahabat-sahabat. Jadi seperti tadi satu akad dengan satu transaksi di mana si perempuan ini berada di bawah kepemimpinan laki-laki yang kemudian dia nanti harus membangun rumah begitu ya. Dia yang membangun format rumahnya gitu kan ya. Nah, ya tadi, tapi kemudian kan terkait dengan ketika mereka menyerahkan mahar ya, atau tadi meringankan mahar, artinya tadi mereka tidak banyak menuntut. Ya sudah, nah, sudah menikah, kan saya sudah komitmen, saya akan menjadi istrimu, ada aturannya seperti itu. Nah, maka aku akan bermain di belakang layar untuk membantu suami mengurusi hal-hal yang memang Allah sudah tugaskan kepada seorang istri, gitu ya. Nah, kemudian segala kekurangan yang ada pun tidak, dia lebih banyak meringankan lah, begitu ya, meringankan gitu. Nah, jadi tidak banyak menuntut harus standar begini, harus standar begitu, tapi sama-sama mensupport agar rezeki terbuka dan sama-sama membangun kapasitas rumah tangga menjadi semakin lebar, semakin besar, sehingga Allah berikan rezekinya. Nah, jadi di ayat kedua, di ayat 5-nya, dan jangan kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, ya, yang mereka yang dalam pemeliharaanmu. Berikanlah kepada mereka belanja dan pakaian, dan ucapkan kata-kata yang baik. Nah, jadi sebenarnya tadi, ini kan terkait dengan hukum anak yatim ya, sahabat-sahabat. Allah akan memberikan kelapangan rezeki kepada satu rumah tangga dengan catatan bahwa
Kalau minggu lalu kita bahas, perintahkan istri dan anak-anakmu atau keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabar atasnya. Maka kita bangun dulu format ketakwaan, agar kalau Allah alirkan rizkinya, maka kita tidak akan melenceng gitu. Jadi si wadahnya harus disiapkan sebelum Allah alirkan rizki. Kalau istri dan anak-anak tidak siap, maka rizki di suami pun akan dihambat dulu. Karena nanti itu akan tersalurkan kepada kepada keluarganya, dan mereka belum memiliki ilmu yang cukup untuk menjaga dirinya ketika Allah lapangkan rizki kan. Jadi bisa seorang suami itu dihalangi, dikadar dulu rizkinya karena dia belum menjalankan tugas dengan baik, menyiapkan wadah di dalam rumah tangganya. Nah, jadi terkait dengan pola belanja, terkait dengan model penghidupan yang akan dibangun, itu kan harus didiskusikan kepada istri dan anak gitu ya. Nah, tapi juga yang repot adalah ketika sang imamnya pun sebenarnya wadahnya nggak siap gitu. Sehingga dia menjadi zolim kepada anak istrinya, ya karena dia tidak bisa menjadi bendahara yang dimana anak dan istri itu sudah punya rizkinya sendiri, jiwanya itu. Tapi karena itu akan diserahkan oleh Allah melalui sang imam, nah imamnya ini yang belum siap untuk menjadi bendahara, sehingga terhalang rizki semuanya. Jadi kompleks memang persoalan rumah tangga itu gitu. Makanya imam harus menyiapkan diri dan juga harus menyiapkan keluarga, dan harus memusyawarahkan format terbaik agar Allah buka rizki keduanya. Kalau saling khawatir, saling tidak mendukung, malah saling menuntut, ribut terus, makin nggak akan dibuka. Gitu. Jadi orang itu selalu loncat begini, wah kita ribut di rumah karena urusan ekonomi. Ya kalau ekonomi kita tercukupi sih, cukup, pastilah di rumah nggak akan ribut. Istri itu khawatir ya pokoknya hanya masalah ekonomi aja. Enggak, Allah lebih tahu. Gitu. Makanya Allah halang urusan ekonominya, karena ada hal-hal prinsip yang mereka belum mampu membangun komunikasi dan saling berwasiat di antara mereka. Gitu. Belum dikasih harta aja udah ribut, kalau nanti dikasih harta ke lapangan pasti lebih ribut. Gitu. Sama dengan orang yang mengeluhkan yang sedikit. Karena hadisnya begitu. Orang yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit pasti tidak bisa mensyukuri yang banyak. Ya, jadi Allah akan memberikan tambahan kalau yang sedikit disyukuri dulu. Kalau yang sedikit aja ribut, ditambah pasti lebih ribut. Gitu. Itu manusia akan begitu, sahabat-sahabat. Nah, kita scan ya, mungkin sekilas-sekilas saja, tinggal 2 ayat lagi supaya ada waktu untuk diskusi. Kemudian di Quran Surat An-Nisa ayat 32-nya, ini bertebaran di An-Nisa ya, sahabat-sahabat, silakan, ini kan banyak urusan rumah tangga di Quran Surat An-Nisa ya. Nanti ada lagi di At-Tolak ya, karena ini surat An-Nisa Kubro, An-Nisa ini. An-Nisa Sugro, An-Nisa kecilnya ada di surat At-Tolak gitu. Itu pasangan tuh. Di An-Nisa ayat 32, dan janganlah kamu menginginkan atau mencita-citakan ya, atau iri ya terhadap apa yang telah dikaruniakan Allah dengannya sebagian kamu atas sebagian yang lain. Ini terkait laki-laki perempuan ya. Untuk laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan untuk para perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan minta kepada Allah dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Jadi minta, jangan terlalu fokus dengan ya tadi, saling mengkoreksi yang lain tapi lupa memperhatikan dirinya. Tambah lagi, wah dia mah enak. Ya, kamu mah enak perempuan, kalau kita di luar laki-laki tuh, wah banyak kompleksitasnya, banyak urusannya. Nah, dia bicara begitu, dia nggak ngerti kalau perempuan seperti apa kompleksitasnya. Gitu. Ya sama, dua-duanya punya kompleksitas yang berbeda, gitu, punya fitrah yang berbeda, gitu kan ya. Nah, ketika kemudian dua-duanya saling membanding-bandingkan kedudukan, ya,
dan melihat bahwa yang di posisi lain tuh lebih enak gitu ya. Nah, itu mereka lebih fokus kepada menggunakan ayat orang lain gitu, sahabat-sahabat. Kadang-kadang laki-laki juga nggak sabar, ya. Alih-alih tadi dia bertawakal dan bertakwa kepada Allah di dalam membangun kepemimpinan yang baik, agar kemudian Allah anugerahi kepada dia makmum yang kan tadi ya, jadikan hamba sebagai pemimpin, imam bagi orang-orang yang bertakwa kan. Jadi anak dan istrinya Allah yang akan menjadikan bertakwa, karena imamnya juga adalah imam yang kemudian membangun ketakwaan gitu. Tapi dia lebih fokus untuk melihat kekurangan dari orang lain, dari istrinya gitu. Dan menggunakan ayat-ayat yang lain untuk memaksa misalkan. Demikian juga wanita gitu. Tapi yang harus mereka minta itu adalah ditambah karunia yang bagian dirinya. Agar dengan itu mereka bisa menjalankan fungsi dan perannya sebagaimana yang Allah sudah desainkan ya. Nah, jadi tadi bahwa masing-masing itu ada bagian dari apa yang diusahakan. Jadi laki-laki sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Wanita sebagai makmum akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kemakmumannya. Tapi kalau wanita itu sibuk melihat dari kacamata imam, ya, atau imam lebih sibuk tadi ya menegur dengan menggunakan ayat-ayat untuk bagian yang makmum, itu jadi salah gitu. Jadi dia harus fokus dengan ayat-ayat untuk mengkoreksi dirinya sendiri. Nanti Allah yang akan memperbaiki yang lain gitu ya. Nah, terakhir kita lihat, jadi masing-masing punya karunia. Ini terhalang karena karunia imamnya ya tadi ya belum full diberikan, ya fadilah dari Allah itu ya, yang keutamaan dirinya belum berhasil dikeluarkan ya, karena dia kurang takwanya ke Allah, dan makmum pun sama. Nah, kita lihat di ayat terakhir ya yang saya buka hari ini di Quran surat 34-nya di An-Nisa. Kaum laki-laki atau ar-rijal, jadi kan ini sebenarnya ar-rijal itu sudah merujuk kepada laki-laki yang berakal ya, sahabat-sahabat. Para pejalan ya, itu rijal ya. Jadi kaum laki-laki atau ar-rijal adalah pemimpin atas kaum wanita, gitu kan. Ya tentu disebabkan Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Nah, di sini karena yang digunakan laki-lakinya adalah menggunakan rijal, artinya yang sudah berakal, mereka adalah pemimpin karena Allah melebihkan sebagian, yaitu akalnya lebih dilebihkan gitu. Nah, tentu akal agamanya sudah terbangun, paham prinsip, arah ya, sudah punya visi gitu ya. Bagaimana untuk membangun satu format rumah tangga begitu ya. Kemudian tadi yang pertama adalah disebabkan Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain ya. Nah, ini dalam hal akal ya, sahabat-sahabat. Dan disebabkan mereka telah bernafkah dari harta mereka. Ya, ini mengacu kepada yang tadi, yang mahar ya. Mereka sudah saling berkomitmen ya. Ada transaksi di situ sebagai simbol bahwa kemudian jiwa si wanita itu sudah dalam pemeliharaannya. Dia membeli menjadi bagian dari dirinya begitu. Ya ini kan satu bagian yang utuh sebenarnya, karena dari tulang rusuk yang bengkok, yang kemudian itu harus dikumpulkan lagi yang terseraknya agar menjadi satu bagian yang utuh dan bisa memahami apa tugas rumah tangga itu dan bentuk menolong agamanya dengan pasangan suami istri yang model begini, yang model begitu, masing-masing kan beda model pasangan rumah tangga dan punya fungsi menolong agama dengan cara yang tidak persis sama begitu ya. Nah, kemudian yang menarik di sini, jadi yang pertama karena mereka Allah telah melebihkan sebagian mereka atas bagian yang lain, ini merujuk kepada akal agama ya.
dan disebabkan mereka telah bernafkah dari harta mereka. Nah, sudah membayar mahar dalam pernikahan. Simbol. Maka wanita-wanita soleh yang taat, ini luar biasa Allah itu. Maka wanita-wanita soleh yang taat, ya, wanita soleh yang taat, adalah yang menjaga diri dari hal-hal yang tidak tampak, disebabkan Allah telah menjaga mereka. Jadi wanita yang soleh, itu adalah yang menjaga diri dari hal yang tidak tampak. Yang tidak tampak itu berbagai penyakit yang ada di dalam dada ya, sahabat-sahabat. Ya tadi, ketidakbersyukuran, kekurang sabaran, tuntutan, merasa bahwa format rumah tangganya tidak ideal, penyesalan, wah macam-macam tuh ya. Atau bahkan melihat rumah tangga orang, melihat pasangan orang, kenapa suami saya tidak seperti yang itu. Oh, banyak sekali itu godaan, karena alam syaitan senang itu ya. Alam syaitan itu berusaha keras untuk memisahkan antara seorang suami dan istri itu ya. Nah, jadi karena itu dia wanita soleh yang taat itu adalah yang menjaga diri dari hal yang tidak tampak ya. Banyak hal ya yang akan menggoda begitu ya. Disebabkan Allah telah menjaga mereka. Dan dengan dalam ayat ini tuh terlihat bahwa tidak akan mungkin ada wanita yang kuat gitu untuk menjaga diri dari hal yang tidak tampak. Saking banyaknya godaan itu ya. Kecuali jika Allah yang menjaga mereka gitu. Jadi ini memang yang harus dibangun kesolehannya dulu. Ketakwaan kepada Allah agar kemudian Allah menjaga mereka. Ya, sehingga mereka diberi kemampuan untuk memelihara diri dari berbagai macam potensi godaan gitu. Ya makanya kan sulit ya ketika ya banyak ya di Al-Quran ada aturan harus menutupi diri ya dengan hijab, artinya itu simbol perhiasan diri gitu ya. Tidak boleh menghentakkan kakinya agar kemudian terlihat oleh orang lain begitu ya. Tidak boleh memakai wangi-wangian yang menyengat sehingga ketika dia berjalan mengundang hasrat orang lain. Itu banyak simbolnya ya sahabat-sahabat. Jadi kan wanita itu adalah tentu tadi ya bagian dari keindahan, perhiasan yang tentu pasti akan mendandani diri gitu. Tapi itu juga banyak mengandung ya tadi ya godaan gitu. Jadi kalau seandainya kita keluar, ya justru kita harus hati-hati bahwa bukan berarti tidak dandan, tapi dandan dalam satu titik yang juga kita harus hati-hati mengundang mata orang lain untuk kemudian menunjukkan perhatian dan alam setan akan menggunakan itu gitu. Nah, tapi kalau di rumah justru dandannya harus lebih baik gitu kan. Ya, jadi kalau ini di luar dandan, di rumah udah seenaknya begitu kan ya. Nah, sama laki-laki juga begitu. Ya. Jadi kadang-kadang kita jadi terlalu bebas, tidak memelihara hal-hal yang itu perhiasan. Ya laki-laki juga harus berhias dalam artian kalau di rumah ya menyenangkan istri, istri juga di rumah juga tampil menawan dan menarik bagi suami ya. Bukan di luar, justru di dalam rumah tangga itu yang harus dibangunnya gitu. Kalau ya di luar ya biasa aja lah begitu ya, pantas gitu ya. Dan kemudian wanita-wanita yang kamu khawatir nusyus ya, memberontak atau ada pertentangan ya, berdiri ingin melakukan perlawanan ya, maka berilah mereka nasihat gitu. Itu yang pertama ya. Dan kemudian pisahkanlah dari ranjangnya, dari tempat tidurnya dalam bentuk didiamkanlah gitu. Kemudian pukullah mereka. Tapi pukul ini kan wadribu ya. Wadrib itu kalau teman-teman lihat di Al-Qur'an itu banyak membahas terkait dengan tongkatnya Nabi Musa. Ya, tongkat Nabi Musa yang kemudian dengan tongkatnya memukul batu sehingga keluar air gitu. Jadi
pukul itu bukan artinya fisik ya. Meskipun kalau fisik pun bahkan dicontohkan oleh Nabi Ayub itu ya akhirnya hanya dengan sapu lidi aja, dengan lidi gitu ya. Tidak boleh untuk menyakiti gitu. Tapi sebenarnya lebih pukul itu kan berikan sesuatu yang bisa memukul ya. Dan yang terbaik itu adalah perkataan yang berbekas gitu. Nah, tapi tadi kalau dia memukul dengan perkataan yang kasar, itu berbekas di hati menjadi sesuatu yang menyakitkan gitu. Tapi kalau dia menasehatinya dengan prinsip yang benar, ya, mengkoreksi pemikiran yang salah di makmum, maka itu akan berbekas dan membuat dia berpikir, iya juga sih ya, gitu ya. Apa yang disampaikan tadi masuk akal dan benar ya. Berarti ini tadi ada apa namanya? Ya tadi lebih kepada si goncangan di hati saja gitu. Kekhawatiran, kepanikan ya. Tapi ketika si imamnya diberikan kalimat yang teguh, dia bisa memberikan kalimat yang lebih berdampak gitu. Berbekas tapi berbekasnya baik gitu. Jadi sebenarnya yang pertama tadi adalah dengan mungkin nasihat, yang kedua adalah dipisahkan, yang ketiga ya mungkin tadi dengan kalimat yang berbekas begitu ya sahabat-sahabat. Nah kemudian jika mereka kemudian menaatimu, maka jangan mencari-cari atas mereka jalan untuk menyusahkan. Jadi nggak perlu show of power. Wanita itu jadi rumah tangga itu tidak dibangun untuk senantiasa mengingatkan, kamu harus ingat ya siapa yang jadi imamnya, aku pemimpinnya. Nggak perlu itu tuh. Kalau dijalankan tugasnya dengan baik, dengan adil, semua juga akan paham kok. Ya fungsi masing-masing, tanpa harus kemudian mengklaim terus-menerus, aku imam, aku pemimpin. Itu karena tidak punya kemampuan untuk menjadi imam yang diakui, makanya dia mengklaim terus dan mengingatkan dengan bahasa itu gitu. Nah, makanya kita harus semua bertakwa, masing-masing bertakwa, sahabat-sahabat. Nah, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Agar rumah tangga selamat, ya kembali bahwa masing-masing Allah beri kedudukan, tapi masing-masing komunikasi harus baik gitu ya. Karena kita berada dalam satu kapal, tetap yang akan diminta pertanggungjawaban imam duluan gitu. Wanita belakangan lah gitu ya. Kalau imamnya baik, imamnya soleh, imamnya adil, wanitanya tidak bersyukur, ya itu lain hal. Tapi kebanyakan ya mereka komplain, mereka ada unek-unek karena mungkin kurang bijak, tidak memberi ruang kan. Bahkan terlalu represif menekan, menggunakan status ya alih-alih kebijaksanaan sebagai seorang pemimpin yang kemudian bisa mengayomi gitu. Baik, mari kita akhiri kajian siang ini dengan sama-sama beristighfar dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.